kita, amin. Yes, amin. Mari semua saya mengajak kita yang ada di rumah saat ini, kita siapkan hati kita siapkan semuanya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yes, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini pun kami tetap boleh datang Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami boleh datang untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa menaungi hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini sampai akhirnya nanti dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan, kasih Allah sangat besar bagi kita. Amin. Yes, amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan begitu besar untuk kita semua. Yes, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kita kegirangan karena kita Amin. menerima janji Allah. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini untuk terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan
amin. Tuhan Yes, memberikan amin. kita sukacita, Amin. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Yes, Haleluya. amin. Mari semua saat ini kita siapkan hati kita ke semua. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau katakan, Tuhan kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu kuasa lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, urapan-Mu Tuhan selalu menaungi hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan sebagai doa kami kepada Engkau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu.
berikan hati kami Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu denganmu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau menyatukan setiap hati kita untuk menyembahmu, untuk memujimu lebih dalam. Rindu kasih-Mu Tuhan, kami rindu rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Lagi-lagi kita katakan satu hal, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Yes, haleluya. Inilah Tuhan setiap hati kami ya Tuhan. Inilah setiap hidup kami ini Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau Tuhan bersekutu denganmu lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GB Gregorio yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, dan saya percaya di pagi yang luar biasa ini kita semua didapati dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa semoga kita semua diberi kesehatan, diberi damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, memberkati setiap kami, memberkati kami dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami pagi ini datang di hadapan-Mu Tuhan untuk bisa memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan sabda-Mu. Biar Engkau berkati Tuhan firman yang diberitakan, sehingga kami yang mendengar, kami yang memberitakan mudah untuk kami bisa mengerti, mudah untuk kami bisa menerima Tuhan kebenaran dan isi hati-Mu Tuhan, sehingga hidup kami dirubahkan, pola pikir kami dirubahkan Tuhan, dan kami semakin serupa dan kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah berserah kepada Tuhan dan tidak menyerah dengan keadaan. Berserah kepada Tuhan dan tidak menyerah dengan keadaan. Nah, berserah dan menyerah adalah dua kata yang memiliki kata dasar yang sama, tetapi memiliki arti dan makna yang sangat berbeda sekali.
Berserah dan menyerah adalah dua kata yang serupa tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, kuncinya adalah berserah itu membuka pintu mujizat, tetapi menyerah itu cenderung menutup pintu mukjizat. Orang yang berserah kepada Tuhan, artinya orang itu percaya dan mengandalkan Tuhan sehingga dia bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mau beracara dalam kehidupan anak-anak yang berserah kepada Tuhan, dan otomatis pintu mujizat akan dibukakan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang menyerah, kalau orang yang gampang menyerah, ia sedang menutup pintu mujizat yang Tuhan berikan. Nah, sebentar kita akan baca sebuah perikop dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dalam perikop ini kita melihat bahwa si perempuan dari Kanaan ini tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tidak menyerah dengan kondisinya dia. Dia tahu anaknya sedang sakit, dan ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu kepada siapa dia harus datang, dan dia tahu kepada siapa dia harus berserah. Keadaan di sana sangatlah riuh. Saya percaya banyak orang yang dekat kepada Yesus, apalagi ketika ini adalah Yesus, setelah Yesus mengajar dan setelah Yesus bicara kepada orang Farisi, tentu saja di situ banyak sekali orang, dan wanita ini tidak pernah menyerah. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tahu dia sedang sakit dan kondisinya sedang ramai, tapi dia sibuk memanggil Yesus. Dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia sangat berharap kepada Yesus, sangat berserah kepada Yesus untuk Yesus menolong anaknya yang kerasukan dan sedang sangat menderita sekali. Nah, tetapi dalam waktu itu Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus seperti membiarkan dia. Tapi sebenarnya Yesus tidak membiarkan dia. Yesus tahu ada seorang yang sedang sangat membutuhkan Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik, kenapa Yesus awalnya tidak menghiraukan orang ini? Karena dia mau melihat seberapa wanita ini percaya dan seberapa wanita ini berserah kepada Yesus. Dan perhatikan baik-baik, ketika Tuhan tidak menghiraukan dia, dia bukannya menyerah, tapi perempuan ini semakin berteriak. Di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Saya nggak tahu apa yang perempuan ini teriakkan, tapi saya percaya dia teriaknya, "Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong anak saya." Dia berserah kepada Tuhan, dia mau minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan bisa tolong anaknya, tolong keluarganya. Dia tidak menyerah dengan keadaan Tuhan membiarkan dia. Dia tidak menyerah dengan keadaan Tuhan mungkin cuekin dia. Dia tidak menyerah. Dia terus tekun, dia terus berteriak kepada Yesus, dia terus panggil Yesus, dia terus bilang, "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya." Kembali Tuhan bilang, jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Udah didiemin, perempuan tuh teriak-teriak, masih didiemin juga. Disindir lagi. Dia bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah berbicara pada perempuan itu supaya perempuan itu bilang, kamu bukan bagian dari Israel. Tapi perhatikan baik-baik, siapa yang percaya kepada Tuhan, dia adalah anak-anak Bapa. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dia adalah anak-anak Bapa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan, siapa saja yang percaya kepada kedaulatan Tuhan, siapapun yang percaya kepada otoritas Tuhan tidak binasa, tidak ditolak oleh Tuhan, tapi akan diberikan keselamatan, akan diberikan gelar anak Bapa. Yesus bukannya menghiraukan orang ini. Yesus bukannya cuekin wanita ini. Yesus bukannya mentelantarkan wanita ini. Tetapi Yesus mau lihat seberapa besar iman si perempuan ini. Apalagi berkata di perikop, di awal perikop dikatakan bahwa Tuhan anak Daud. Perempuan ini bilang, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Udah dipanggil Tuhan, dipanggil anak Daud. Bahwa dia kenal betul siapa Tuhannya. Dia kenal betul siapa Yesus. Bahwa dia adalah Yesus. Dia bukan sekedar anak Daud. Dia bukan hanya sekedar keturunan dari silsilah Daud. Tapi dia adalah Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan Lord. Tuhan, kasihanilah aku. Udah pertama kali didiemin. Kedua teriak-teriak masih didiemin juga. Yang ketiga dia bilang apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-25, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Waduh, udah dicuekin, udah ditelantarkan, tapi perempuan ini apa? Mendekat dan menyembah dia. Dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia tidak menyerah dengan keadaan Tuhan membiarkan dia. Seberapa sering hari-hari ini kita dalam kondisi sulit. Kita tahu saat ini sedang tidak kondusif. Mungkin kita lihat, kita baca, kita dengar. Dan kita tahu saat ini mungkin kantor kita tutup. Toko kita turun omsetnya. Mungkin kita lihat bahwa investasi kita kurang berkembang. Tabungan kita menipis. Sekarang semua harga udah mulai naik. Udah mau akhir tahun. Tutup buku pasti digaris minus. Setahun ini hanya 2 bulan aktif, Januari, Februari. Sisanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Stres mungkin kita semua. Kondisinya kita hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Ada yang sakit mungkin. Ada yang panik sampai dia sakit. Bahkan ada yang sampai kehilangan anggota keluarganya. Tadinya dia bersama dengan anggota keluarganya karena mungkin pandemi ini keluarganya kena virus. Akhirnya tidak bisa bersama-sama dengan keluarganya lagi. Anak-anaknya tadinya sekolah jadi nggak bisa sekolah. Anak-anaknya tadinya bekerja, nggak bisa bekerja. Ada yang mungkin merencanakan pernikahan tapi ditunda. Ada yang ingin merencanakan pergi ke luar negeri tapi mungkin ditunda. Banyak pekerjaan yang kita sudah rencanakan. Proyek yang harusnya tepat waktu jadi tertunda semuanya. Keadaan begitu sulit. Mungkin kita bisa bilang, aduh Tuhan bagaimana ini Tuhan. Tapi saya percaya. Tuhan buat kita dalam titik sedemikian rupa supaya kita berserah kepada Tuhan. Supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Supaya kita berpaling kepada Tuhan. Supaya kita tidak lekas jauh daripada Tuhan. Tapi kita terus berharap, berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang yang bikin kita putus dari mukjizat Allah adalah kita gak terima dengan kenyataan hidup kita ini. Kita gak berserah. Kita masih sombong, kita masih merasa kita kuat, koneksi kita banyak. Teman-temanku hebat-hebat, pejabat-pejabat teman-temanku. Aku punya koneksi jenderal, aku punya koneksi polisi, saya punya koneksi apapun. Uangku banyak, tabunganku banyak, investasiku luar biasa. Mungkin dulu kita bisa berkata demikian, tapi hari ini kita ditempatkan di titik terendah untuk supaya kita berserah kepada Tuhan. Untuk supaya kita berpaling kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang mendekat. Kita datang menyembah Dia. Seberapa sering kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Kasihanilah aku.
Mungkin dulu kita hebat, kita punya pekerjaan yang mapan, omset kita miliaran, ratusan juta. Kita nggak pernah bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihanilah saya. Dan Tuhan hari ini bawa kita di titik ini, supaya kita kembali berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihanilah saya. Dan jangan menyerah ketika Tuhan biarkan kita. Jangan menyerah ketika Tuhan diamkan kita. Tuhan mau lihat seberapa kita mengasihi Dia, seberapa kita percaya kepada Dia, seberapa kita mengandalkan Dia, seberapa kita tahu siapa Tuhan dalam hidup kita. Dia bukan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan ketika Tuhan tahu kita punya masalah, Dia mau campur tangan atas masalah hidup kita. Karena kita ini anaknya Tuhan. Gak ada orang tua yang anaknya punya masalah, orang tuanya biarin. Gak ada. Kalau Dia adalah Bapa kita di sorga dan kita anak-anaknya. Ketika anak dalam masalah, Bapa di sorga pasti mau campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi Dia mau lihat seberapa kita berharap, seberapa kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita berpikir saya masih mengandalkan A, saya masih mengandalkan B, jangan heran kalau Tuhan masih biarkan kita. Tuhan masih cuekin kita. Karena kita belum berserah total. Kita belum berserah penuh kepada Allah. Berserah penuh kepada Yesus. Perempuan ini gak punya siapa-siapa. Perempuan dari Kanaan ini gak punya siapa-siapa. Dia gak punya uang. Dia gak punya apa-apa. Dia gak punya koneksi. Dia perempuan dari Syro-Fenisia. Perempuan dari pedagang. Dia perempuan dari Yunani datang ke Yerusalem. Dia adalah perempuan yang mungkin dia adalah seorang perantauan. Dia gak punya siapa-siapa. Dia gak punya teman, dia gak punya apa-apa. Anaknya sedang sakit, dia gak punya siapa-siapa. Dia hanya punya Tuhan pada saat itu yang lewat di depan dia. Bahkan kalau minggu lalu, Jumat lalu saya bicara tentang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa segalanya sudah habis. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Sakitnya semakin buruk. Sakitnya semakin parah. Tapi ketika dia dengar tentang Yesus, imannya bangkit. Dan ketika Yesus datang, dia gak punya siapa-siapa. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia hanya tahu Tuhan. Dia jamah jubahnya dan dia sembuh. Dia saking berserah kepada Tuhan. Tolong saya, Tuhan tolong saya. Sama seperti perempuan ini. Kalau perempuan ini masih ada uang banyak, dia masih punya kenalan tabib yang hebat, dia masih punya kenalan siapa yang hebat, dia gak mungkin sampai Tuhan biarin, dia teriak-teriak, Tuhan masih cuekin, Tuhan masih bilang apa? Aku hanya menyelamatkan anak dari Israel. Tuhan dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Udah begitu masih Tuhan tolong, masih akhirnya si perempuan itu sampai datang, sampai bersujud, sampai menyembah, Tuhan tolong saya. Ini tanda bahwa perempuan ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Dia hanya punya Yesus dan dia berharap kepada Yesus. Oleh sebab itu kita semua yang hari ini dalam titik yang sangat sulit, berharap kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Jangan menyerah ketika Yesus mungkin tidak jawab doa kita hari ini. Terus panggil Dia. Punya iman yang luar biasa, punya iman yang kokoh pada Tuhan. Sehingga Dia mau datang kepada kita, sehingga Dia mau menghadapkan wajahnya kepada kita. Oleh sebab itu, sekali lagi ketika tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aduh, sampai perempuan itu dibilang apa? Anjing. Gak patut kasih berkat ini ambil berkat ini kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi kata perempuan itu, ini jawaban yang hebat, ini respon yang hebat, ini respon yang luar biasa. Tanda bahwa perempuan ini benar-benar berserah, benar-benar berharap kepada Yesus. Dia bilang apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mungkin ngomong begini, kalau aku gak dapat bagian itu, asal bisa dapat remah-remahnya aja itu sudah cukup buat aku. Lalu kata Yesus apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, apa? Besar imanmu.
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Udah dibiarin. Teriak-teriak dicuekin. Makin teriak makin disindir. Udah begitu, udah minta tolong, datang menyembah, dihina pula. Tapi Tuhan tidak pernah punya hati untuk menghina dan merendahkan anak-anaknya. Tuhan mau melihat kadar iman seseorang. Oleh sebab itu pada malam hari ini, kita harus belajar dari perempuan ini. Mungkin hari ini Tuhan sedang bawa kita di titik yang terendah. Tapi jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Dengan kondisimu hari ini. Kita harus terus berharap sama Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Dan Tuhan akan terus angkat kita semakin tinggi, semakin luar biasa lagi. Dari perikop ini kita mau belajar, menyerah artinya pasrah akan keadaan. Menyerah artinya pasrah akan keadaan. Mudah menyerah. Mudah kita berkata, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya nggak mampu. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oleh sebab itu, kalau kita menyerah artinya kita pasrah. Saya mau katakan pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita pasrah. Kita harus terus bertahan. Kolose pasal yang pertama, ayat yang 11-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh iman kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hari ini kita berdoa tapi Tuhan membiarkan kita. Seperti Tuhan gak jawab. Tuhan mau kita tekun, Tuhan mau kita sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Orang yang menyerah adalah orang yang pasrah. Dia gak mau tekun, dia gampang menyerah, dia gak mau sabar, dia gak bisa mengucap syukur, dia bersungut-sungut. Kenapa begini, kenapa begitu? Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Berserah kepada Tuhan. Orang yang menyerah adalah satu orang yang pasrah. Yang kedua, dia gak buat apa-apa. Dia nothing to do. Dia gak bisa membuat apa, dia udah menyerah. Udah pasrah, dia gak bisa apa-apa. Jangan seperti itu. Itu namanya kita menyerah. Kalau berserah adalah percaya kepada pimpinan Tuhan. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa atas hidup setiap kita. Yang ketiga, berpikir negatif, pesimis. Orang yang menyerah, orang yang pikir negatif, pesimis. Dia udah dipikirkan, dia hanya bilang nggak bisa, nggak mungkin, dan nggak mungkin. Padahal dia punya Bapa yang bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, orang yang menyerah adalah orang yang kehilangan pengharapan. Jadi gak heran banyak orang yang bunuh diri. Pengharapannya tidak ada. Orang yang putus asa. Pernikahannya gagal, dia putus asa, main cerai aja. Padahal masih bisa dipertahankan, masih bisa diperjuangkan. Kadang-kadang gak bisa bertahankan hidup ini. Sehingga banyak orang berpikir, udahlah bunuh diri. Udahlah lompat aja. Udahlah selesaikan hidup aja. Pasrah dengan keadaan. Ini yang Tuhan tidak mau. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tapi Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah tandanya yang pertama, turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, percaya dan menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan. Dia percayakan pimpinan Tuhan. Orang yang berserah itu adalah orang yang percaya Tuhan yang atur. Tuhan bisa atur, saya ikut aja. Itu orang yang berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang berserah adalah orang yang berpikir positif. Optimis. Selalu pikir Tuhan pasti siapkan jalan keluar. Tuhan pasti siapkan jalan yang terbaik. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti melakukan segala sesuatu. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti dan Tuhan pasti. Dalam Tuhan tidak ada mudah-mudahan, dalam Tuhan ada kepastian. Dan yang keempat, orang yang berserah adalah orang yang punya semangat hidup yang tinggi. Yakin akan pemeliharaan Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan, yakin akan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita bisa melewati konflik ini, melewati perkara ini. Saya percaya
Selalu ada pelangi sehabis hujan. Selalu kita bisa melihat jalan keluar. Dan saya mau katakan di akhir tahun ini, selalu ada hal baik yang Tuhan siapkan di tengah-tengah konflik. Selalu ada hal baik yang Tuhan siapkan di tengah-tengah krisis. Dan sebab itu pada malam hari ini, saya ajak kita untuk kita bisa mencontoh perempuan dari Kanaan ini. Perempuan yang sederhana, tapi dia punya kuat dalam iman. Dia tidak goyah, dia tidak gentar. Dia tidak menyerah dengan keadaan dia sedang dicuekin Yesus. Dia tidak menyerah dengan keadaan dia seperti dibiarkan Tuhan. Dia tidak menyerah, dia terus panggil Tuhan. Dia terus berdoa sama Tuhan, dia terus berharap sama Tuhan. Dia tidak menyerah dengan keadaan Tuhan seperti meninggalkan dia. Tapi sebenarnya Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan pada pagi hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia ada bersama dengan kita dan dia Allah yang mau menolong setiap kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus berserah sama Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Panggil dia. Berdoa kepada Tuhan. Kalau perlu seperti perempuan ini dikatakan bahwa perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Perempuan ini itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Perlu untuk kita duduk diam sama Tuhan. Untuk kita bisa berdoa. Untuk kita bisa berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku untuk melewati badai ini Tuhan. Tuhan tolong aku untuk bisa melewati tembok Yeriko ini Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Untuk aku bisa melewati ini semua. Terkadang yang bikin kita tidak bisa melewati masalah adalah kita melihat pakai mata jasmani kita. Kita tidak melihat dari mata rohani kita. Orang yang berserah kepada Tuhan artinya dia tutup mata jasmaninya, dia buka mata rohaninya. Sehingga imannya bisa menghadap Bapa. Imannya terbuka kepada Bapa. Ketika kita tutup mata jasmani kita buka mata rohani kita akan melihat kemuliaan Bapa. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kita. Ayat terakhir saya, Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-2. Ketika ini adalah Yosua sedang memimpin bangsa Israel untuk melewati tembok Yeriko. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama, Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang kedua. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Pada saat itu Yeriko adalah kota yang sangat luar biasa, kota benteng dan tertutup. Israel harus lewatin Yeriko untuk sampai ke Kanaan. Tapi kota itu tertutup. Karena Yeriko tidak mau ada orang Israel masuk ke Yeriko. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua di ayat yang kedua dikatakan, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketika ini Yosua sedang melihat bahwa Yeriko itu adalah kota yang luar biasa. Kota itu masih berdiri di atas benteng yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Mata jasmaninya melihat bahwa kota itu sangat kuat. Kota itu sangat luar biasa, tidak mungkin dijatuhkan. Tidak mungkin dirubuhkan kota itu. Bentengnya terlalu kokoh, bentengnya terlalu kuat. Mata jasmani Yosua bilang ini impossible. Ini nggak mungkin. Perhatikan ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, dalam bahasa Inggris dikatakan, and the Lord said unto Joshua, see, garis bawahi kata see, artinya apa? Lihatlah. Ketahuilah dalam bahasa Inggris itu adalah see, dikatakan terjemahan Inggrisnya adalah see, yaitu apa? Lihatlah, I have given into thine hand Jericho and the king thereof and the mighty man of Pharaoh. Dikatakan bahwa ketahuilah, lihatlah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Faktanya Yeriko itu masih berdiri kokoh. Rajanya masih ada, pahlawannya masih gagah perkasa, temboknya masih kuat. Faktanya itu.
Orang yang berserah adalah dia menutup mata rohaninya dan dia buka dia menutup mata jasmaninya, dia buka mata rohaninya. Karena Tuhan mau bilang apa? Lihatlah, aku sudah menyerahkan kepadamu. Mata jasmani bilang, itu tembok masih berdiri. Tapi mata rohani, iman kita kepada Tuhan, Tuhan bilang sama Yosua, bilang apa? Lihatlah, aku sudah serahkan ke tanganmu. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu. Lihatlah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Orang yang besar kepada Tuhan adalah orang yang tutup mata jasmaninya. Jangan lihat keadaan. Kalau kita semakin lihat keadaannya, makin kita sulit untuk kita berdoa. Makin kita lihat kondisinya, kita makin sulit bertemu dengan Tuhan. Semakin kita melihat dengan mata jasmani kita, semakin hancur iman kita. Kadang-kadang kita melihat toko kita tutup, kantor kita tutup, omset kita turun, orang tua kita sakit, kita melihat mungkin teman kita sakit, rekan sekerja kita sakit, teman gereja kita mungkin sakit, kita melihat mungkin apa, anak kita sekolah nggak bisa sekolah, kita nggak bisa bayar uang sekolah, mungkin kita melihat apa, kita nggak bisa bayar cicilan rumah, kita nggak bisa bayar cicilan mobil, kita nggak bisa bayar, mungkin kita nggak bisa bayar hutang dari kain, atau kita nggak bisa bayar hutang dari supplier kita. Kita bisa melihat segalanya yang tidak mungkin. Segalanya yang sulit dikendalikan, di luar kendali kita. Tapi inilah saatnya untuk kita berserah kepada Tuhan. Kita tutup mata jasmani kita. Kita buka mata rohani kita. Dan kita biarkan Tuhan bantu kita untuk kita lewati semuanya. Karena saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan sanggup dan Tuhan mau campur tangan untuk membantu setiap kita. Setiap anak-anak yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihanilah aku. Kalau orang yang gak berserah sama Tuhan, dia ngerasa dia hebat, dia gak mungkin ngomong ini. Tapi kalau orang yang sudah berserah kepada Tuhan, meskipun Tuhan biarkan dia, Tuhan belum jawab doanya hari ini, mungkin hari ini Tuhan belum jawab doa kita, tapi pagi hari ini kembali kita mau ngomong, Tuhan tolong aku, kasihanilah aku. Dan saya ikut Tuhan sudah 30 tahun lebih dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan bisa tolong Yosua melewati tembok Yeriko, Tuhan juga akan menolong kita untuk melewati pandemi ini. Katakan amin. Kalau Tuhan yang sama yang menolong Musa menyeberangi laut, maka Tuhan yang sama yang akan menolong kita untuk melewati tahun ini, untuk menyongsong 2021 yang penuh dengan harapan dan sukacita berlimpah-limpah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini setiap kita berserah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan imanmu, jangan menyerah dengan kerohanianmu. Jangan menyerah, mungkin Tuhan belum jawab, bukan Tuhan gak mau jawab, tapi Tuhan mau terus kita tekun dalam iman kita. Sehingga kita tuh tahan uji. Sehingga kita itu terus dimurnikan oleh Tuhan. Semakin hari kita semakin luar biasa. Semakin tekun, semakin sabar. Dan kita di tengah-tengah masalah kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan mau. Kita mau hampiri Tuhan pada pagi hari ini. Di akhir tahun ini, di akhir bulan ini. Dan di penghujung tahun ini, biarlah kita semua semakin berserah kepada Tuhan. 2021 kita gak mau tahu. Biar kita berserah sama Tuhan. Tuhan mau melakukan apa? Suka-sukanya Tuhan. Dan kita punya iman, kita punya pengharapan. Kalau bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh, dan Tuhan akan menggendong setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk kebenaran Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau terus berserah kepada Engkau Tuhan. Mungkin keadaan kami sedang sulit, mungkin keadaan kami tidak menentu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, di kondisi ini kami terus berserah, kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Mungkin hari ini Tuhan, iman kami sedang diuji. Kerohanian kami sedang diuji Tuhan. Tapi kami tidak mau menyerah dengan keadaan kami Bapa. Kami mau terus
berdoa kepada Engkau Tuhan, sehingga Engkau mau menatap kami. Engkau mau menghampiri kami Bapa. Engkau mau menggendong kami, Engkau mau megang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Engkau tidak pernah jauh daripada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami akan terus berdoa. Kami akan terus menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Supaya kami mendapatkan mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Engkau Tuhan yang terus berbicara. Engkau Tuhan yang terus beracara dalam hidup setiap kami Bapak. Setiap anak-anak Tuhan dikasih Tuhan, marilah angkat tangan-Mu. Terima berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.